Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan membawakan materi mengenai uji independen sampel tetes. Materi pertama yaitu pengertian uji independen sampel tetes. Uji independen sampel tetes jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka berarti uji tes sampel tidak berhubungan atau berpasangan sampel bebas. Kata independen sendiri memiliki arti bebas yang memiliki makna tidak berhubungan atau tidak berkaitan antara dua variabel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel tetes ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan definisi umum bahwa uji independen sampel tetes merupakan uji analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara dua sampel yang tidak berpasangan. Dan apabila ingin menguji sampel yang berpasangan, dapat menggunakan uji dependen sampel tetes atau paired sampel tetes. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian B, asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel tes. Adapun asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis yang dilakukan adalah dependent sample test atau paired sample test. B. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Maka sebaiknya uji hipotesis yang digunakan adalah dengan uji Z. C. Data yang dipakai dalam uji independen sampel test berupa data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. D. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data dari salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. E. Adanya kesamaan varians atau homogeni untuk kedua sampel data penelitian atau bukan merupakan syarat mutlak. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sampel test tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, pengambilan keputusan atau kesimpulan harus didasarkan pada hasil yang terdapat dalam output SPSS yang telah diuji atau equal variance not assumed. Contoh soal uji independen sampel tetes dalam penelitian menggunakan SPSS. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu pada mahasiswa kelas PPD 41 dan properti 41 Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 sampel dari setiap kelas untuk dilakukan pengujian, yaitu 10 mahasiswa dari kelas PPD 41 dan 10 mahasiswa dari kelas properti 41. Rumusan hipotesis penelitian komparatif. HO tidak ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan properti 41. H1 ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan properti 41. Sebelum melakukan uji independen sampel tetes dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelas PPD 41 dan properti 41. Langkah-langkah cara uji independen sampel tetes dengan SPSS. Yang pertama itu klik pada bagian bawah yaitu variable view. Pada bagian kotak name diisi dengan kelas dan untuk kotak di bawahnya diisi dengan ukuran sepatu. Untuk mengisi pada bagian value untuk variable kelas, maka klik kolom non baris pertama hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan PPD, lalu klik add tab. Selanjutnya yaitu isikan kembali kotak value kedua dengan 2 dan kotak label isikan pro, lalu klik add dan OK. Kemudian buka lembar kerja SPSS yaitu data view, kemudian masukkan data yang sudah disusun terlebih dahulu, yaitu untuk kelas PPD 41 diberi angka 1 dan untuk kelas properti 41 diberi kode 2. Langkah berikutnya yaitu klik analyze, compare means, independent sample test seperti pada gambar berikut.
Kemudian muncul kotak dialog independen sampel tetes, kemudian masukkan variabel ukuran sepatu pada kotak tes variabel, lalu masukkan variabel kelas pada kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik Define Groups, maka muncul kotak dialog Define Groups. Pada kotak grup 1, isikan 1, dan pada kotak grup 2, isikan 2, lalu klik Continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul tetes. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel tetes. Yang pertama itu jika nilai seek to tailed lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, yaitu berarti tidak ada perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan Pro 41. Yang kedua itu jika nilai seek to tailed lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti adanya perbedaan rata-rata ukuran sepatu antara kelas PPD 41 dan Properti 41. Adalah interpretasi output simple t-test SPSS. Nah, di sini berdasarkan output independen pada bagian equal variance diketahui nilai seek 2 sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,156. Adapun selanjutnya dari tabel diketahui nilai mean difference adalah sebesar 0,700. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata ukuran sepatu mahasiswa kelas PPD 41 dan PRO 41 atau 38,30 sampai 39,00. Adapun info tambahannya, T1 dihitung negatif di hasil di atas adalah sebesar minus 1,481. Dan selanjutnya, membandingkan hitungan T hitung dan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan adapun yang kedua, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.